Guru DJ Nian MA. Sudah saatnya turun dari bukit. 10 tahun lalu kamu dikejar-kejar oleh 4 keluarga besar. Mengasingkan diri di gerbang Rashomon selama 10 tahun. Kini sudah mahir bela diri. Dengan satu tangan bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Dengan satu genggaman bisa membantai dunia yang penuh debu dan darah. Memang sudah saatnya turun gunung. Terima kasih, Guru. Murid pasti tidak akan mengecewakan gerbang Rashomon. Ingat, ini adalah surat perintah Rashomon. Dengan ini, semua murid gerbang Rashomon di seluruh dunia akan membantu membersihkan segala rintangan untukmu. Selain itu, Hua Tian Pei ada sepasang. Yang kamu pegang adalah Tianyang Pei dan Tianyin Pei. Mungkin sudah jatuh ke tangan 4 keluarga besar. 4 keluarga besar ingin agar mereka membayar hutang darah dengan darah. Pergilah, habisi musuhmu. Aku akan menunggumu kembali untuk mewarisi aliran ini. Sang Raja Suci sudah menemukan lokasi Nona Ren Ruosue. Namun dia... Apa yang terjadi padanya? Dia sekarang sedang mencari calon suami. Semua yang datang adalah kepala-kepala besar dan jagoan sejati. Hutang nyawa dulu. Aku pasti akan membalas dendam seumur hidupku. Keluarga Wu. Keluarga Xiao, Liang, dan Lu. Dahulu diambil darimu. Sang Raja Suci di atas. Surat perintah Rashomon keluar. Semua pahlawan di dunia dan 100.000 prajurit naga langit. Sudah bersiap di kota pesisir. Selalu siap menerima perintah Sang Raja Suci. Silakan berdiri semua. Sekarang jangan ungkapkan identitasku dulu. Siapkan satu set pakaian untukku. Aku akan pergi ke keluarga Ren. Orang tadi adalah Taipan Kaya Shen Wansan. Villa nomor ini benar-benar untuk kita tinggal ya. Kamu sebenarnya siapa? Ruosue sedang tidak sehat. Aku belum bisa mengungkapkan identitasku. Aku cuma tabib yang baru turun dari gunung. Anak Shen Wansan butuh pengobatanku. Jadi aku dibawa masuk ke gunung. Apakah pengobatan tradisionalmu yang ala serigala itu benar-benar ampuh? Aku bahkan bisa membantumu mengembalikan wajahmu. Nyonya, coba saja dulu. Jangan banyak omong. Kalau kamu menyesal, masih sempat kok. Luka-lukaku memang menakutkan. Selama bertahun-tahun aku. Kamu nggak perlu merasa bersalah. Oh. Tidak apa-apa. Aku akan mulai mengobati sekarang. Sepertinya aku agak gatal di badan. Gatal itu tandanya bagus. Ini adalah teknik kelahiran kembali. Kulitmu sedang tumbuh kembali. Kalau kamu merasa gatal, tahan saja. Gunakan pil embun giok baru ini. Dalam 3 hari akan sembuh total. Kamu cuma pencet-pencet sembarangan saja. Aku bisa kembali cantik seperti semula. Hei Shangjun. Tujuan keluarga Ye sudah ketemu. Aku segera berangkat. 13 anggota keluarga Ye Raja Suci dimakamkan di sekitar sini. Bawahan segera atur pemindahan makam. Dan biarkan leluhur keluarga Ye dimakamkan dengan megah. Tidak perlu? Aku tidak ingin mengganggu keluargaku lagi. Sampaikan perintahnya. Bangun makam termewah di pinggir pantai di bekas kuburan liar ini. Anggaran dinaikkan. Bawahan segera suruh Shen Wansan yang urus. Setelah selesai dibangun, aku ingin 4 keluarga besar mati bersama di sini. Untuk menghormati arwah keluarga Ye. Hei, kakak perempuan. Betah tinggal di Kiaodong. Aku cuma basa-basi sama kamu saja. Tidak kusangka kamu benar-benar datang. Tahu berapa harga hotel mewah Binhai ini? Totalnya 99.999. Ingat, nanti waktu makan bersihkan kuah sayurnya. Lagi pula ini cuma sekali seumur hidup. Standarnya masih bisa dibilang lumayan. Kalau Ruosue suka, bisa tiap hari ke sini. Jangan sok jago deh. Kalau bukan karena aku bertunangan sama Lin Xiao hari ini, kalian berdua nggak bakal bisa masuk pintu hotel Binhai ini. Sudahlah, jangan ribut. Hari bahagia, biar aku tenang dulu ah. Wah, menantuku yang baik. Akhirnya datang juga. Haha, aku bilang kan hari ini aku bertunangan sama Ruru. Kok bawa si jelek ini juga? Bawa sial aja. Aduh Wen Xiao, jangan marah ya. Memang bawa sial banget. Dengar itu, Lin Xiao suruh kalian pergi. Ganggu jodoh bayiku.
kalian sanggup ganti rugi. Jingru setidaknya kakakmu. Kakak ipar, masa ngomong kayak gitu sih? Lin Xiao itu menantu idaman keluarga kita. Bukan orang sembarangan kayak kalian. Hari baik hari ini. Tapi penampilan Ruo Sue memang menakutkan. Kalau soal wajah, jauh kalah dibanding yang keluar tadi. Ivan, mending kita sudahi saja. Ayo kita pergi. Waktunya seharusnya pas. Sekarang aku tunjukkan apa itu kecantikan sejati. Acara pernikahan keluarga Lin gak boleh sampai ceroboh. Lin Sanqiang, kalau Ruo Sue ada di sini, pasti kamu bisa hidup lebih lama. Ayah, lama tak jumpa. Si bodoh ini malah mau sembunyikan si jelek itu di rumah mewah. Aduh. Nanti deh. Kita kan keluarga. Kasih mereka uang hadiah pernikahan. Suruh makan di ruang samping saja. Emang mertua itu dermawan. Haha. Kalian berdua cepat ucapkan terima kasih ke Pak Lin. 500 yuan ini buat kalian bersihin muka saja. Kamu ini dukun kampung kok begitu sih? Om Lin, maaf ya. Dia menantu yang dijodohkan kakakku. Aku minta maaf atas namanya. Ternyata dari desa ya. Tidak apa-apa, asal cuma jadi penonton saja. Biar mereka juga lihat dunia luar. Asal jangan buka kerudungnya saja. Jangan berurusan dengan pejabat luar. Siapa lagi yang datang nonton? Kamu nakal. Jangan cuma minta muka tapi gak punya malu. Ayahku sudah setuju kamu nonton di sini. Kamu masih mau apa lagi? Baru saja bilang. Siapa yang jelek harus keluar. Cepat keluar sana. Kalian berdua. Sudahlah, Yeven. Aku gak mau makan buah si malakama. Kalian pergi saja. Kalau memang suka lihat kodok jelek, tutup pintunya sendiri. Pulang dan tonton dengan baik. Pergi. Nonai, kamu sekarang. Wajahku. 4 keluarga besar Laut Barat. Xiao Silang ke Xiao Silang. Darah keluarga Ye sangat dalam. Hahaha, selamat buat kakak 3, siap. Selamat buat pengantin baru, dapat istri secantik ini. Mata terbuka tapi ngomong bohong. Itu juga disebut istri cantik. Kamu siapa? Berani sekali bicara seenaknya. Tuan Xiao, jangan hiraukan dia. Ini menantu baru yang kami rekrut. Baru saja masuk kota. Gak berpendidikan, mulutnya saja banyak omong. Mau ribut sampai kapan? Tuan tua, ini menantu yang kamu rekrut. Tapi gak bisa diam. Hari ini Yeven hari bahagia. Jangan sampai membuat Hua susah. Membuat Ruo Sue buka cadar di depan umum. Dia pasti sangat malu. Ini pasti Tuan Renya. Hari ini keluarga Lin menikah bahagia. Saya sengaja membawa 1 set kontrak pemakaman laut pantai. Diberikan untuk dikembangkan bersama kedua keluarga. Ini proyek utama dengan anggaran tertinggi dari pihak pertama. Betul? Katanya yang tender adalah orang terkaya di ibu kota, Shen Wansan. Saya juga menggunakan kekuatan luar negeri. Baru bisa dapat kontrak ini. Yeven, lihat ini. Ini perbedaan kelas sosial. Tuan Xiao, mengirimkan kita hadiah dari orang terkaya Shen Wansan. Sekarang lihat kamu, tangan kosong tapi minta uang hantaran. Bu, buat apa buang-buang waktu sama dia? Dia cuma orang miskin. Kasih dia pelajaran. Bukannya dia bilang kenal Shen Wansan itu. Suruh dia bawa hadiah buat kita. Kalian sudah cukup. Yeven bagaimanapun juga suamiku. Aku gak mau kalian menghina dia seperti itu. Selama bertahun-tahun ini baru kali ini aku lihat kamu marah. Apalagi menantu sampah ini. Selain bisa ngomong besar, bisa apa lagi? Setidaknya dia sudah sembuhkan wajahku. Wah, benar-benar cerah ya. Ruo Sue, akhirnya kamu kembali seperti dulu. Astaga, Ren Ruo Sue ternyata secantik ini. Ren Jingru langsung terlihat redup. Ruo Sue. Inilah yang sebenarnya. Ini adalah hasil dari penderitaanmu. Ini kakakku. Operasi plastik dari mana? Hati-hati saat jalan. Jangan sampai implan kamu rusak. Itu baru teknologi canggih. Kalau kamu sudah begitu, jangan biarkan Ruo Sue menikah lagi dengan pemuda miskin itu. Cari pengusaha kaya. Biar dia menikah lagi. Memang, dengan kecantikan Ruo Sue, di antara 4 keluarga besar kita. Sembarangan saja. Adik keempat, kamu punya anak yang lagi di usia emas kan? Iya, benar, tepat sekali. Kalau begitu, 3 keluarga kita seperti 1 keluarga. Hahaha. Yevan yang membantuku mengembalikan wajahku. Kalian mau menikahkan aku lagi. Kalian anggap aku apa sih? Aduh, Ruo Sue. Demi kebaikanmu, kamu mau sama pemuda miskin itu.
Apa yang bisa kamu dapat? Lihat saja Tuan Xiao. Sembarangan bisa bawa kontrak Shen Wansan. Bukankah itu kontrak Shen Wansan? Aku cuma bilang satu kalimat, langsung batal. Pemuda itu, konglomerat nomor 1 di ibu kota, Shen Wansan, aku belum pernah ketemu. Tapi aku ingin lihat. Bagaimana kamu bisa batalkan kontrak itu cuma dengan satu kalimat? Anak muda bodoh. Berani sombong di depan 4 keluarga besar. 4 keluarga besar. Beberapa hari ke depan, yang kalian hilangkan bukan cuma kontrak. Berani menantang 4 keluarga besar. Omongmu besar juga. Coba panggil Shen Wansan ke sini. Shen Wansan akan sampai di Hotel Binhai dalam 5 menit. Main trik lagi. Bukankah terakhir kamu telepon? Suruh Shen Wansan jemput kamu di villa nomor 1. Tapi akhirnya kamu tidur di bawah jembatan juga. Terakhir Shen Wansan benar-benar jemput kami ke villa nomor 1. Ruo Sui, jangan-jangan operasi plastik bikin otakmu rusak. Bagaimana mungkin Shen Wansan kenal sama orang kampung itu? Aku tidak bohong. 3 hari ini aku dan Yevan tinggal di villa nomor 1. Dinding luar warna merah bata. Begitu masuk ada lampu kristal besar. Waktu aku ke Din Hushan untuk beli rumah. Sekalian lihat villa nomor 1. Memang benar begitu. Mereka cuma lihat foto dari internet saja. Siri, kamu kurang tahu. Demi menjaga privasi, villa nomor 1 dilarang difoto. Kalian lihat dari mana? Villa nomor 1. Aku waktu itu sudah verifikasi dana puluhan juta. Baru boleh lihat-lihat. Sangat mudah. Villa nomor 1 itu Shen Wansan sampai berlutut minta aku buat tinggal di sana. Keponakanku, jangan terburu-buru. Tapi jangan sampai kamu tertipu sama penipu ini. Kebetulan aku kenal manajer properti di desa Dinghu. Aku akan panggil dia sekarang juga. Biar langsung aku bongkar kebohongannya di tempat. Halo, ini Xiao Kia. Kamu sekarang datang ke Hotel Binhai. Aku ada urusan sama kamu. Kamu si pecundang itu siap-siap saja dibongkar. Emas asli nggak takut diuji. Yevan, kamu jangan teriak terus dong. Cepat minta maaf sama Pak Lin dan Pak Xiao. Minta maaf, mereka nggak pantas. Ayah, kenapa juga nggak percaya sama Yevan? Justru Shen Wansan yang butuh Yevan. Nggak perlu jelasin ke orang-orang sempit pikiran itu. Seperti katak di dasar sumur, yang cuma bisa ngomong hal-hal yang nggak masuk akal. Kakak, si pecundang ini sudah mengacaukan pesta pertunangan aku dan Lin Xiao. Sama saja dia sudah musuhi 4 keluarga besar. Cepat cerai saja sama dia. Kalau enggak, jangan cari masalah sama keluarga Lin kita. Iya kan? Pak Lin sudah bilang, apapun yang dilakukan Ruo Sui sama si pecundang itu, nggak ada hubungannya sama keluarga kita. Ibu mertua, tenang saja. 4 keluarga besar kita juga sangat menjunjung persaudaraan. Kalau mau salahkan, salahkan si lemah itu saja. Salah pilih suami. Keputusan terbaik dalam hidupku adalah menikah sama Yevan. Dialah yang menyembuhkanku, membuatku bisa hidup seperti orang normal. Kakak, kamu ini sudah kecanduan tidur di bawah jembatannya. Aku sudah bilang, villa nomor 1 itu juga cuma cukup-cukup saja buat Ruo Sui tinggal. Yang benar-benar cocok buat Ruo Sui cuma istana kekaisaran SHNGJNG. Aduh, bocah ini ngomongnya makin lama makin ngawur ya. Istana kekaisaran SHNGJNG. Itu kan penguasa dunia bawah tanah. Sang penasehat besi. Bocah, aku jelasin dulu apa itu penasehat besi. Jangan ngomong soal 4 keluarga besar kita. 40 keluarga besar digabungkan pun. Penasehat besi sekarang bisa hidup sehebat itu. Kok aku nggak tahu ya? HMPH. Orang kaya, lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Aku tunjukkan caraku bongkar kamu. Aku bilang, manajer ke, orang miskin ini bilang dia pemilik villa nomor 1. Kamu kenal dia? Pernah lihat sih? Manajer Wei. Kamu harus lihat dengan jelas ya. Lihat deh penampilan miskinnya itu. Kamu yakin pernah lihat dia? Sebenarnya nggak kenal, tapi agak mirip sih. Tapi malam itu Shen Wansan bilang ke aku. Villa nomor 1 itu sudah ganti pemilik baru. Aku jamin kamu nggak salah lihat. Aku bilang, ke Jingteng, otakmu sudah kebakar sampai bingung ya. Dia cuma menantu beban dari keluarga Ren. Mana mungkin dia muncul di villa nomor 1. Air di villa nomor 1 ini. Semuanya pakai kartu pemilik bintang 7 yang dikeluarkan pengelola. Pak, tolong tunjukkan kartu pemilik bintang 7 Anda. Selama saya mau, seluruh air di desa Dinghu. Buat apa pakai kartu pemilik? Hahaha. Tertawalah, nilai seluruh desa Dinghu minimal ratusan miliar. Bahkan kalau 4 keluarga besar bersatu. Belum tentu bisa menguasai satu pun, bocah cengeng. Mulutmu besar sekali. Kalau tidak bisa tunjukkan pedang bintang 7,
Aku tidak mungkin tinggal di villa nomor 1. Kami cuma percaya kartu, bukan orangnya. Wah, cuma percaya kartu, nggak percaya orang. Benar-benar mata anjing memandang rendah orang. Bos Xiao, saya yakin orang ini bukan pemilik villa kita. Saya masih ada urusan. Pamit dulu ya. Haha. Nak, kamu masih mau ngomong apa lagi? Ah, kakak, kamu baru jadi istri beberapa hari, kok sudah suka ikut campur. Malah bantu suami bebanmu buat nutup-nutupin kebohongan. Katanya tinggal di bawah jembatan. Bilangnya tinggal di jembatan. Tapi malah moto tinggal di villa nomor 1. Demi muka doang. Kalian yang susah sendiri. Ivan, ayo kita pergi. Nggak usah jelasin ke mereka. Kalian pergi saja. Bukannya bilang si Shen Wansan bakal datang. Mana orangnya? Jangan-jangan nyasar di jalan. Hahaha, hadiah buat yang jaga Shen Wansan sudah datang. Pak Ye tadi buru-buru. Belum sempat kasih kartu pemilik villa nomor 1 ke kalian. Hari ini saya ganti. Bukalah mata kalian lebar-lebar. Ini dia kartu pemilik bintang 7. Sebenarnya saya ini cuma punya kartu pemilik bintang 3. Tapi dia itu kartu pemilik bintang 7. Mereka memang tinggal di villa nomor 1. Nggak mungkin. Ini benar-benar nggak mungkin. Lin Xiao, kamu nggak salah lihat kan? Saya juga belum pernah lihat kartu pemilik bintang 7. Tapi dari model dan motifnya, sepertinya benar. Bahannya juga beda. Kartu pemilik bintang 3 dibuat dari perak. Kartu pemilik bintang 7 dibuat dari emas. Jadi bahannya pasti beda. Pak Shen, nggak usah ribut sama mereka. Saya perintahkan sekarang juga hentikan kontrak dengan keluarga Xiao. Ini cara kalian kerja. Malah kasih proyek ke keluarga Xiao. Segera hentikan kontrak ini. Oh, haha. Saya mengerti. Aku bilang kamu ini orang miskin. Kok malah cari aktor buat jadi Shen Wansan? Kamu kira trik kamu segitu doang? Bisa bohongin 4 keluarga besar kita. Ahahaha. Betul, kabarnya Shen Wansan sedang menuju ibu kota. Mencari pengobatan untuk putrinya ke sana kemari. Kok bisa punya waktu datang ke Binhai kita? Ye Fen, demi gengsi, kamu sampai berani ngelakuin hal kayak gini. Kartu pengingat pemilik palsu dan ngacak-ngacak gigi. Bener-bener main peran sampai tuntas ya. Kalau menurut saya sih, kalau kamu bener-bener gak ada kerjaan, mending kamu pergi bersihkan seragam bola kamu, supaya kakakku bisa. Hahaha, cukup deh. Hahaha, gak boleh. Hahaha. Hahaha, gak boleh hahaha. Ini kakak. Ini kayak efek samping operasi plastik ya. Kok bisa pingsan begitu aja sih? Hahaha, ada apa? Segera siapkan mobil. Ini Yeven. Kamu mau bawa Ruosue kemana? Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Bunuh aku bisa sembuhin sendiri. Nikah ayam, ikut ayam. Nikah anjing, ikut anjing. Kamu ngurusin apa sih? Mereka mau tinggal di bawah jembatan juga biarin aja lah. Hahaha. Semua kejadian hari ini aku ingat baik-baik. Nanti aku cari kamu buat hitung-hitungan kerjaan. Untung aku yang bongkar. Anak ini kok kayaknya pernah ketemu di mana ya? Tuan Lin, dia cuma menantu baru yang kami terima beberapa hari lalu. Anda gak usah khawatir. Menghasut 4 keluarga besar kita. Kalau bukan karena menghormati keluarga Ren kalian. Sudah aku habisi dari dulu. Dua tuan, mohon tenang. Ini salahku yang kurang mengawasi. Mohon maaf. Apa? Kontrak renovasi kuburan liar dibatalkan. Apa? Kontrak renovasi kuburan liar dibatalkan. Apa orang tadi benar-benar Shen Wansan? Jangan panik. Shen Wansan saat ini sedang di ibu kota mencari pengobatan. Mustahil dia muncul di sini. Apakah ada masalah dengan si nomor 4? Aku menang tender pakai perusahaan luar negeri. Apa ini ada hubungannya? Situasi internasional sekarang tegang. Keluarga Shen gak mau kerja sama dengan luar negeri juga bisa dimengerti. Sekarang putri Shen Wansan kena penyakit aneh. Mending kita kumpulin dokter hitam putih terbaik Binhai. Buat ngobatin dia. Nanti kontraknya tetap milikku. Pendapat yang bagus, kakak 3. Untung aku pernah beberapa kali ketemu nona keluarga Shen itu. Kalau begitu aku langsung siap-siap sekarang.
Yang Mulia Sheng Jun. Apa nona itu baik-baik saja? Tuan Wu, dia baru sembuh dari sakit berat. Ditambah lagi kena stres. Istirahat sebentar pasti sembuh. Gimana kondisi penyakit putrimu? Aku sedang periksa dia sekarang. Terima kasih Yang Mulia Sheng Jun. Saya sedang menunggu di ruang tamu. Dia ini bukan sakit biasa, tapi kena santet. Lihat, kamu baru saja pulang dari liburan di Thailand bulan lalu. Tapi sudah jadi begini. Aku sudah cari dokter terbaik di seluruh dunia. Tapi di sini juga nggak ada gunanya. Masih pergi ke Thailand juga. Apa kamu bawa pulang jimat Buddha? Kenapa Pak Shen tahu di mana jimat Buddha sekarang? Di keluarga Shen saya. Dia kena tipu orang, melihat ketidakadilan. Tapi kalah minum sama adik ketiga. Nona, jangan buru-buru. Aku akan pakai jarum sembuh 9 kotak dulu. Kunlun, Laut Barat, Shen Kue. Kamu sekarang pulang dan tutup pintu rumah yang rusak. Lalu siapkan 7 bunga neraka segar. Tumbuk sampai jadi bubuk. Empat keluarga besar di pesisir. Xiao Silang membawa 4 dokter hebat. Menghadap Tuan Shen tua. Menghadap Tuan Shen tua. Kok kamu? Tuan Xiao sekarang nggak tinggal di villa nomor 1. Makanya kamu begitu paham dekorasi villa nomor 1. Aku pikir kamu ini pengasuh pria di keluarga Shen ya. Sudah begini, Tuan Xiao masih belum sadar juga. Jangan pura-pura. Aku dapat kabar dari departemen. Katanya Shen Wansan sudah kembali. Makanya aku bawa 4 dokter hebat untuk merawat Nona Shen. Nona Shen, nyawamu aku selamatkan. Tinggal 1 obat lagi supaya bisa sadar. Kerja sama bisnis apa? Penyakit Nona Shen mana bisa diserahkan padamu? Kamu cuma pengasuh pria saja. Terlalu berani? Ayo kalian lihat dulu penyakit Nona Shen apa. Nona Shen pucat sekali. Sepertinya kurang darah dan energi. Harus pakai bunga salju Tianshan dan ginseng 1000 tahun. Tumbuk sampai jadi bubuk. Minum selama 49 hari. Pasti sembuh. Kalau energi dan darah kurang, biasanya nadi halus. Tapi nadi Nona Shen sekarang sangat. Tidak. Nona Shen ini nadi jantung dan energi tidak lancar. Harus diambil darah di beberapa titik akupunktur jantung. Kamu ini mau bikin Nona Shen putus asa ya? Pengasuh pria malah bisa diagnosis dokter. Nadi jantung halus paling-paling bikin mati. Kok bisa sampai pingsan? Banyak nona Jepang. Sekarang senior Chiang Mai. Dia cuma bisa main-main di tempat. Diam, cepat pergi sana. Di dunia ini nggak ada dokter hitam putih. Kalau nggak sembuhin penyakit, kalau sampai salah tangani penyakit, nanti kena marah Shen Wansan. Kamu sanggup tanggung jawab. Kamu datang cuma buat kontrakan. Kamu datang terlambat, Shen. Nona sudah aku. Gimana bisa? Kamu cuma tabib jalanan. Mana mungkin bisa sembuhin Nona Shen? Nona Shen terkena racun Gu dari Thailand. Di dunia ini, selain aku dan guruku, tidak ada yang tahu tentang Gu apapun. Ternyata racun yang diderita Nona Shen memang Gu. Tak heran sudah dicari dokter terbaik pun tak ada yang bisa. Tapi racun Gu seperti ini. Kecuali menggunakan metode jarum Jiu Gong Huanyang yang sudah lama hilang. Ditambah dengan jurus tangan Jiwin Huan Hun. Kalau tidak, dewa pun sulit menyelamatkan. Lumayan juga kamu ada sedikit perhatian. Aku jadi harus menghargaimu lebih. Teknik ini memang metode jarum Jiu Gong Huanyang. Ternyata masih ada orang yang menguasainya di dunia ini. Jangan-jangan orang itu adalah kamu. Masih ngomong apa lagi? Cepat selamatkan dia. Siapa yang berteriak ribut di sini? Kamu itu aktor siapa? Ngapain kamu ikut-ikutan ribut di sini? Buta ya matamu. Ini Tuan Shen dari ibu kota. Hahaha, aku benar-benar kagum padamu. Main sandiwara sampai lengkap semua. Aku sudah sering lihat orang seperti kalian. Asal jadi anak orang kaya sedikit saja. Langsung ngaku diri tuan besar. Spesialis nipu dan tipu-tipu. Bahkan tidak tahu bagaimana Hughes meninggal. Kalian berdua cepat obati Nona Shen. Aku dan Nona Shen pernah bertemu beberapa kali. Setelah dia sadar, semua akan terungkap dengan jelas. Minum air tambah Xiaolu. Pak, telepon wifi sudah siap.
Bunga di seberang mekar di seberang sana. Di depan jembatan Naihe, apa daya. Jurus tangan ini adalah Ah, Nona Shen, dia benar-benar ayahmu. Betul, tapi Pak Xiao, kenapa Anda di sini? Tuan Shen, saya Xiao, mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon Anda memaafkan. Yang harus saya hormati adalah Anda. Siapa sebenarnya yang membuat Tuan Shen menurut kata-katanya? Xuan Yisheng, menyapa Raja Suci. Raja Suci apa sih? Dia mana mungkin Raja Suci, yang bisa pakai metode jarum Jiu Gong Huanyang, dan jurus tangan Jiwin Huan Hun sekaligus. Di dunia ini cuma Raja Suci sekarang. Kalian berdua tahu dari mana tentang dua hal itu? Guru keluarga Li Shengjun pernah jadi murid magang di gerbang Luosheng. Jadi bisa dibilang Raja Suci itu guru kami berdua. Hari ini kami berdua beruntung bertemu guru. Kami berdua siap menerima perintah. Raja Suci, saya Xiao juga tidak mengenal Gunung Tai. Saya Xiao rela menyerahkan semua harta, demi menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa. Coba tanya keluarga Ye, 13 orang, mau tidak selamatkan nyawamu. Keluarga Ye itu sisa-sisa keluarga Ye. HMPH, berani sekali. Berani menghina guru. Anak keluarga Xie ternyata Raja Suci. Anak keluarga Xie ternyata adalah Raja Suci. Satu-satunya di antara 4 keluarga besar. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Raja Suci, lapor kepada Guru Agung. Tidak kusangka kamu pun tunduk pada Yang Mulia. Yang Mulia Xiao Silang, bagaimana sebaiknya aku diperlakukan? Keluarga Ye punya 13 orang, masing-masing punya pelayan. Ah, kalian mau apa? Yang Mulia, tolong ampunilah aku. Yang Mulia, aku bersedia memberitahu keberadaan Hua Tianpei. Hidup selesai. Bagian lain dari Hua Tianpei, aku punya cara sendiri untuk menggunakannya. Beritahu Tiemian segera. Tempelkan poster lelang di Binhai. Undang tokoh-tokoh terkenal dari berbagai kalangan, ya. Keluarga Ye, Hua Tianpei. Ternyata ada 2, Yin dan Yang. Dulu kalian bagaimana menjalankan urusan ini? HMPH, tidak heran. Selama bertahun-tahun aku selalu memakainya. Tapi tetap menua dan terbangun dari mimpi. Sekarang Hua Tianpei akan dilelang di dunia nyata. Tidak ada hubungannya dengan salah satu dari 4 keluarga besar kami. Kalau dilelang sedikit saja, sama seperti pemandangan malam dulu. Hua Tianpei sering dikaitkan dengan ilmu panjang umur. Kalian harus menemukan semuanya. Omong-omong, di mana Xiao Laoxi? Kenapa dia tidak datang? Sejak tadi malam dia hilang. Laoxi hilang. Lelang Hua Tianpei di dunia nyata. Kedua hal ini pasti ada kaitannya. Cepat ambil Hua Tianpei untukku. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sayang, hari ini hari ke-7 pernikahan kita. Sesuai adat, harus ada kunjungan balik. Aku tahu kamu tidak suka dengan mereka. Tapi demi aku, tahan dulu ya. Tidak masalah, yang penting kamu suka. Aku akan lakukan apa saja. Oke. Hei, kamu gila. Kamu masih berani kembali. Sejak kamu masuk keluarga ini, keluarga Ren tidak pernah beruntung. Sekarang malah jadi begini. Tuan Xiao tiba-tiba hilang. Kontrak kita dengan keluarga Shen juga batal. Kontrak keluarga Shen? Ya, tapi keluarga Shen agak lemah. Kamu lagi ngomong besar? Ya, jangan bicara soal kontrak tanpa batas dulu. Baru-baru ini Hua Tianpei yang legendaris muncul lagi. Lelang mengundang tokoh-tokoh terkenal di Binhai. Kamu bisa bantu kami dapatkan undangan itu. Untuk apa undangan? Kita ini cuma wali kota kelas 3. Kalau datang juga nggak mampu beli Hua Tianpei. Ayah, lelang kali ini bukan hal biasa. Pesertanya semua orang penting. Kalau kita bisa kenal 1-2 orang, keluarga Ren bisa dapat untung lebih. Lelang kali ini, soal status dan kedudukan. Untungnya Jingru kita punya mata yang tajam. Aku dan Yeven itu pasangan yang sudah resmi. Kalian terus-terusan maksa maksudnya apa sih? Kakak, kok sikutmu malah ngelirik keluar sih? Kalau dia punya sedikit kemampuan saja, keluarga kita sekarang masih dianggap keluarga kelas 3. Aku bisa kasih kalian undangan. Kebetulan aku punya 4 undangan nih. Aduh maaf ya. Lupa kalau keluarga kalian ada 5 orang. Kalau nggak gitu, kamu si menantu nggak diundang.
Kamu gimana? Kalau aku nggak pergi, ya paling cuma buat pemanasan aja. Kamu kira kamu siapa sih? Hakim yang tegas. Semua itu dilakukan oleh orang-orang yang tunduk padaku. Kamu hebat. Kamu lagi ngapain sih? Kenapa marah-marah? Chen Xiao, kamu ngomong beneran. Undangan ini beneran bisa dipakai. Tapi aku ada satu syarat, yaitu kakakmu dan si bangsat ini harus aku. Aku dan Ye Fen gak akan bercerai. Perintah orang tua, janji perjodohan. Mau kamu pisah ya pisah aja. Apa sih yang lebih penting dari masa depan keluarga Ren kita? Iya, kakak, wajahmu sudah pulih kok. Si bangsat itu sudah gak pantas buat kamu lagi. Selama aku dan Luo Sue mau ikut lelang, sebenarnya nggak perlu apa-apa. Kalau nggak punya undangan, masih ada cara lain buat masuk ke lelang. Iya. Sekarang kita harus gabung sama 4 keluarga besar. Baru bisa nyampe 100 miliar. Kamu sih menantu bangsat. Jangan ngomong 100 miliar lah. Dompetmu mungkin nggak ada 100.000 pun kali ya. Haha, ternyata cuma perlu bukti dana 100 aja. Kartu hitamku ini biasanya nggak bisa dipakai, tapi ini kartu Black Gold Ban Shangqi. Ini kartu Black Gold Ban Shangjin. Tua-tua masih kuat juga ya. Sampai aku di Ban Shangjin pun berani ngusir kamu si bangsat. Kok bisa punya kartu Black Gold? Dia kemarin juga nyuruh aktor pura-pura jadi Shen Wansan. Kali ini pasti trik lama lagi. Bawa yang palsu. Kamu emang jago aktingnya. Harga muka kamu segitu pentingnya. Kalian udah cukup. Cuma karena satu undangan. Kalian seenaknya anggap pernikahanku main-main. Seenaknya injak-injak suamiku. Walau aku juga nggak tahu dia sebenarnya siapa. Tapi dia jauh lebih hebat dari yang kalian kira. Hebatnya gini aja ya. Kalau dibandingin sama Lin Xiao, dia itu kayak kunang-kunang dibanding bulan purnama. Beneran nggak bisa disamain. Aku nggak mau ribut sama kamu. Beban keluarga ini juga berat buat aku. Lihat deh, ini baru anak baikmu. Kenapa nggak tunggu aja di lelang malam ini? Kita lihat nanti hasilnya. Beneran bisa masuk tanpa undangan. Tenang saja, ya. Kamu ini benar-benar berani datang. Ya, sampah. Nanti aku pengen lihat kalian. Sekarang aku harus beli seragam pelayan dulu. Mungkin bisa nyusup masuk. Aku bilang, kalau aku nggak datang ke pelelangan ini, ya sudah. Tapi malah sok jagoan. Pak Satpam, tolong awasi orang ini baik-baik, ya. Gerak-geriknya mencurigakan. Bisa jadi nanti dia mau nyolong barang. Yu Xiao, jangan ikut-ikutan ngomong nggak jelas. Ayo kita cepat masuk. Masuk beberapa kali juga nggak masalah. Aku pengen lihat mereka mau ngapain. Tolong tunjukkan undangan. Tanpa undangan, orang luar dilarang masuk. Haha, Ye Fen. Kamu tunggu dulu, ya. Kalau kamu ngikutin aku kayak anjing, merayap masuk. Mungkin aku baik hati kasih kamu undangan. Bukannya katanya modalnya ratusan miliar. Cepat pakai mesin pos, ayo ke Beijing. Kartu bank VIP. Bisa dipakai kapan saja. Aku akan atur verifikasi dana. Cepat, cepat, ayo, ayo. Kalian gak mungkin percaya biaya palsu ini, kan? Buang-buang waktu buat verifikasi dana. Kartu dia palsu. Loh, Mas Wang, cepat tangkap dia. Asli atau palsu juga belum tentu, kan? Nggak mungkin asli. Gagal baca. Haha, aku bilang kan, kartu dia pasti palsu. Cepat lapor polisi dan tangkap dia. Sampah ya tetap sampah. Kamu benar-benar berani bawa kartu palsu nyusup ke acara ini, ya? Aku tahu kok. Mesin pos kalian levelnya kurang tinggi. Jadi nggak bisa deteksi. Sudahlah, aku catat dulu. Bos, tenang saja. Aku punya barang bagus buat kamu. Kamu tunjukkan ini ke mereka. Kamu tinggal tunjukin aja. Bagus. Yeah. Sampah ini sebenarnya ngapain sih? Bisa bikin orang pelelangan sampai sujud. Pak Ye, sudah lama nggak ketemu. Masih tetap keren seperti biasa. Nona Shen dari Beijing. Aku pikir kenapa cewek-cewek di pelelangan sampai sujud. Anak perempuan Shen Ansi sedang latihan. Latihan. Sebelumnya aku pernah lihat beberapa kali. Sekarang grup Shen semuanya diwakili dia. Tapi katanya dia kena penyakit langka. Pak Ye, terakhir kali Anda sudah menyelamatkannya.
belum sempat aku ucapkan terima kasih. Kali ini ayahku sengaja mengutus aku berkunjung. Terima kasih. Sekarang kita bisa masuk, kan? Bisa masuk. Tentu saja bisa. Pak dan Nona Shen, silakan segera duduk. Ternyata lagi-lagi mengandalkan wanita ya. Entah si Ye Fen pakai sihir apa. Kenapa main kasih kendor sih? Nona Shen, Orang ini jelas penipu jalanan. kamu harus hati-hati. Siapa anak keluarga Lin dari Binhai itu? Tuan Ye tampan sekali. Mana boleh kamu hina dia? Kalian berdua, dengar? Dua orang ini nggak boleh dibiarkan. Kalau tidak, berarti kalian musuh keluarga Shen. Kalau tidak, berarti kalian musuh keluarga Shen. Baik. Hei Nona Shen, jangan ribut terus dong. Masih kurang malu apa? Gimana kalau kalian coba sendiri? Nyamar jadi pelayan masuk ke dalam. Kamu kapan kenal Nona Shen? Kok ibu tahu? Dia kan cantik banget, apalagi anak orang terkaya. Ibu tenang saja. Cepat atau lambat pasti tahu juga. Sebenarnya Ye Fen kasih apa sih ke Nona Shen sampai mabuk kepayang? Tenang, keluarga Shen pasti akan bongkar siapa dia sebenarnya. Kakak. Malam ini apapun yang terjadi, kamu harus pulang. Tenang saja. Di Binhai. Selain kamu, nggak ada yang bisa tanding sama 4 keluarga besar. Kayaknya hari ini kalian bakal kecewa. Shen Jiai pernah ketemu Ye Jiai ini. Nona Shen, kamu kan kena penyakit aneh. Untungnya Tuan Ye yang menyembuhkan saya. Kalau begitu, Tuan Ye ini siapa sebenarnya? Jauh di ujung sana, tapi dekat di depan mata. Hahaha, lucu banget. Bahkan baju hitam putih juga nggak bisa menahan. Nona Shen, kamu ini cuma tabib jalanan. Apa jasa dan kemampuanmu? Berani-beraninya kamu nggak sopan sama orang yang sudah berbuat baik ke keluarga Shen. Apa ini ada salah paham ya? Sejauh yang saya tahu, Tuan Ye ini paling suka apa? Dulu dia bahkan pernah menyuruh orang menyamar jadi kamu. Apa kamu meragukan orang keluarga Shen? Saya Lin nggak berani, tapi keluarga Shen juga tertarik sama Hua Tianpei. Saya cuma ikut nimbrung saja. Lagi pula lelang ini belum giliran saya. Nona Shen, lihat sekeliling. Selain 4 keluarga besar dan keluarga Shen, saya benar-benar nggak bisa pikir siapa lagi yang punya kemampuan bersaing. Tikus kecil. Kakak 2, gas. Para tamu sekalian, barang lelang hari ini adalah legenda Hua Tianpei. Hua Tianpei terbagi jadi 2, Yin dan Yang. Ini adalah Tianyang Pei, salah satunya. Konon di dalam Hua Tianpei tersimpan rahasia keabadian. Harga awal Tianyang Pei ini 100 juta yuan. Saya umumkan sekarang mulai dibuka, 300 juta. 300 juta. Gila banget, kok bisa sekaya itu? Dengar-dengar Pak Hailin sekali naikin harga sampai 300 juta. Ada yang lebih tinggi lagi. 300 juta sekali. 300 juta 2 kali. 300 juta. 1 miliar. Yanzi, kamu tahu nggak? Naikin harga palsu itu bisa dipenjara loh. Si bocah liar mana asalnya? Asal teriak harga aja. Yanzi, suruh orang masuk. Kamu namanya Yanzi ya? Kalau berani ngawur, aku tangkap kamu keluar. Event, gimana kalau kita pergi aja? Sombong banget, bukannya cuma verifikasi dana. Tapi kartu yang tadi kamu pakaikan nggak lolos verifikasi. Ada aku, Shen Jiai, yang jadi jaminan. Masih perlu verifikasi dana. Ada putri keluarga Shen dari Beijing jadi jaminan. Tentu saja nggak perlu verifikasi dana. Lelang dilanjutkan. 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar, 1,2 miliar, 1,5 miliar, 1,7 miliar, 2 miliar. Dana lancar dari 4 keluarga besar kita nggak lebih dari 1,8 miliar. Pak Meng, kakak kedua, sudah perintahkan. Harus menang. Kalau dihitung semua properti, harusnya ada 5 miliar. 5 miliar. Sepertinya yang aku tahu, total aset 4 keluarga besar juga cuma 5 miliar. Kayaknya mereka sudah mengerahkan semua aset buat taruhan.
Mau mati juga. 5,1 miliar. Hei bocah, kamu datang buat naikin harga ya? Ah, Sang Qiang, 5 miliar sudah batas maksimal kita. Bocah ini gak mungkin bawa uang sebanyak itu. Nanti Tianyang Pei tetap milik kita. 5 miliar? Ada nggak harga masuk 5 miliar? Sekali 5 miliar. 2 kali 5 miliar. Deal. Aduh, 5 miliar itu bukan angka kecil. Keluarga Ye sekarang kurang 1 sen pun bakal dikirim ke pengadilan. Ini kartu Black Gold Ban Beijing. Mesin pos biasa nggak bisa baca. Tolong ambil mesin khusus kartu Black Gold. Nggak punya uang ya udah. Ngapain sok-sokan? Suruh orang masuk. Tangkap dia buat aku. Lelang ulang Batipei. Katak dalam tempurung. Kartu Black Gold Ban Beijing cuma ada 2 di dunia. Mesin pos biasa sama sekali nggak bisa dipakai. Cepat ambil mesin pos khusus dari Ban Beijing. Bagus banget. Aku kenal kepala cabang Ban Beijing di Binhai. Aku suruh dia datang buat bongkar omong kosong ini. Halo, ini aku, kepala pabrik uang, Ashuo. Aku mau bilang nih, di sini, ada orang yang pegang kartu Black Gold Ban Beijing kalian. Perlu pakai nomor khusus kalian. Apa maksudnya? Aku segera ke sana untuk memberitahu semua departemen. Hentikan semua pekerjaan. Bawa kartu hitam emas untuk menyambut tamu kehormatan. Sebuah kartu hitam emas sampai membuat seluruh cabang kita berhenti semua. Kamu gila. Apa enaknya punya kartu hitam emas sampai segitunya aku pergi? Bocah ini paham situasi. Mending cepat kabur saja. Tunggu sampai Pak Huang datang. Kamu sudah ketangkap basah, mau bagaimana lagi? Ye Fen, 51 miliar ini bukan jumlah kecil. Kamu benar-benar punya. Tenang saja, Nona Ren. Suamimu jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Sebenarnya aku menikah dengan siapa sih? Nona Ren. Aku cuma mau tahu. Bocah itu sudah kasih kamu ramuan apa sampai kamu nurut banget sama dia? Sampai kamu taat sepenuhnya. Katak dalam tempurung. Nanti kalau identitas Pak Ye terbongkar, bisa-bisa kamu nggak tahu kamu mati karena apa? Sepertinya Nona Shen dulu sakitnya cukup parah. Otaknya sampai nggak waras. Kalau si bangsat ini benar-benar hebat, kenapa dia mau jadi menantu keluarga rendahan? Yang sakit itu kamu. Katanya naga nggak tinggal bareng ular. Harimau nggak jalan bareng anjing. Pak Ye itu naga di antara manusia. Keluarga Shen kalau dibandingkan dengannya, cuma seperti kunang-kunang. Nona Shen nggak perlu jelasin ke mereka. Naga atau ular, nanti juga ketahuan. Si Tua Hei masih pura-pura ya. Aku sadar nih, kamu nggak punya keahlian lain. Tapi jago banget bikin wanita makan dari tanganmu. Pak Huang sudah datang. Orangnya memang dia. Dia polisi hitam. Pak, tolong keluarkan hewan peliharaan Anda. Badan hitam garis emas. Tapi kartu ini palsu. Masa kartu Pak Ye bisa palsu? Memang. Kartu ini dari bahan, kualitas, dan pengerjaan. Sudah layak untuk satu generasi. Tapi kartu hitam emas cuma ada 2. Nomornya 0001 dan 0002. Sedangkan nomor di kartu ini 0000. Jelas ini kartu palsu, Pak Wang. Bawa dia ke ruang hukum. Penipuan harga palsu dan penipuan keuangan itu kejahatan berat. Patahkan kakinya dulu. Masukkan penjara 10-8 tahun. Cepat pergi. Baiklah, kamu bilang Pak Hua ya. Gimana sih kemampuan kerjamu? Ini namanya kartu hitam emas. Kartu pendiri. Nomor ban tentu 000. Aku sudah kerja puluhan tahun di Ban Beijing. Tapi aku nggak pernah dengar soal kartu pendiri itu. Itu karena level kamu belum cukup. Bukankah mesin pos hitam emas ini sudah kubawa? Ini palsu, Tuan. Aku sarankan kamu. Pergi keluar sama seperti kamu datang. Aku bisa memaafkan kejadian ini. Tapi kalau kamu terus bikin keributan,
Jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Saldo kartu pendiri hitam emas 50 miliar. Gimana? Aku sungguh buta. Maafkan aku yang menyinggung tamu terhormat. Semoga tamu terhormat bisa memaafkan. Aku beli lukisan ini dilelang dengan 5 miliar. Tian Mei, kamu urus serah terimanya dengan petugas lelang. Apa Tuan Huang salah paham? Dia mana mungkin punya kulit hitam? Kau tua, hampir saja kau buat aku menyinggung tamu terhormat hari ini. Aku bilang sama kamu, hutang keluarga Lin harus segera lunas. Kalau tidak, keluarga Lin langsung disegel. Kami punya. Lihat, kalung Tianpei ini akhirnya jatuh ke tanganku. Ayo kita pergi. Mati saja kamu. Sampai sejauh ini. Sudah terlambat. Aku sudah sangat baik padamu. Nona Shen, tolong ikut aku sebentar. Aku masih ada urusan. Ye Fen, kamu bawa kalung giok yang mahal itu. Apakah di luar sana berbahaya? Nona Yuan, jangan khawatir. Tuan Ye tidak ada masalah. Ayo kita pergi. Kalian sudah mengikutiku selama 2 jam. Saatnya keluar sekarang, kan? Sepertinya kamu juga tidak bodoh. Kalau sudah tahu kami di sini. Tidak peduli berapapun kamu beli kalung Tianyang ini. Harus kembali ke tangan 4 keluarga besar kami. Hua Tianpai memang milik keluarga Ye. Sialnya, kebakaran besar waktu itu malah tidak membunuhnya. Untungnya Ruo Sue memberitahu, sehingga aku punya kesempatan. Sudah mau mati masih berani keras kepala. Orang-orang di belakangku ini semua ahli tingkat master. 10 tahun lalu tidak mati, sekarang harus mati. Tangkap dan bunuh dia. Hanya master biasa berani pamer ke ahli besar. Kamu bahkan melampaui ahli besar. Kamu siapa? Pegang simbol kuning datang menemui Raja Suci tapi tidak sujud. Guru, kenapa kamu di sini? Baru saja kamu bilang apa padanya? Bilang apa? Penyelamat berwajah besi datang terlambat, membuat Raja Suci terganggu oleh sampah. Mohon Raja Suci memaafkan. Tidak apa-apa, aku cuma lama tidak bergerak. Tapi beberapa sampah ini belum cukup buat aku pemanasan. Anak dunia ini adalah Raja Suci saat ini. Tapi malah harus berhadapan dengan 4 keluarga besar kami. Tuan Residen, tolong ampun, tidak ada uang, semua itu karena Lu Yunlong yang menyuruh kami melakukannya. Kejahatan kalian sudah tertanam sampai ke tulang. Hari ini aku menggunakan Hua Tianpei untuk memancing kalian datang. Ternyata kalian masih seperti dulu. Masih ingin menggunakan cara membunuh untuk menutup mulut dan mengambil Hua Tian. Yang mulia Residen, kami sempat kehilangan akal. Tersesat dalam kebingungan. Di sini terlalu ribut. Aku ingin suasana tenang. Prajurit si mati yang masih hidup. Apakah ada kabar tentang Meng Yilong belakangan ini? Lapor yang mulia. Meng Yilong sudah menghilang sejak 10 tahun lalu. Sementara ini belum bisa menemukan jejaknya. Perintahkan seluruh pasukan. Dalam 3 hari harus menyisir seluruh pesisir. Harus menemukan jejak Meng Yilong. Sialan, kalian semua belum makannya. Begini bagaimana bisa maju perang? HM. Lihat itu. Baru namanya kekuatan sejati. CP serang dari bawah. Perintahkan 20.000 prajurit terbaik untuk membalas dendam ayah. Ah, adik kecil. Sebenarnya siapa yang membunuh budakmu yang suka mencuri dan mengacau itu? Kakak, akhirnya kamu pulang juga. Ayah hilang beberapa hari. Beberapa hari lalu tiba-tiba ada yang mengantar ayah pulang. Saat itu ayah sudah. Aku sudah menyelidikinya. Ayah hilang setelah pelelangan Wanyan Fei hari itu. Hari itu, selain keluarga kita dan keluarga Lin, hanya keluarga Ren yang datang. Kalian adalah Jenderal Jiang Batian.
Jenderal Besar Jiang Batian, apa urusanmu datang ke keluarga Ren kami? Jangan sok. Ayahku mati mendadak setelah ikut pelelangan. Hanya wanita yang bilang itu pelelangan. Berani bilang itu bukan urusanmu. Tangkap mereka. Hei, Nona, tolong ampun. Kami semua tidak masuk ke pelelangan hari itu. Iya, iya. Hanya kakakku yang masuk bersama bintang gagal itu, Yeven. Kalau begitu, sekarang kakakmu dan Yeven di mana? Mereka biasanya tinggal di bawah jembatan. Kami juga tidak tahu mereka sekarang di mana. Omong kosong. Hei, Jenderal Besar, tolong ampun. Kami semua orang yang dizalimi, Jenderal. Aku tahu cara memanggil kakakku kembali. Asal kalian mau mengampuni kami. Waktu itu aku. Hei, kakak, ayah sakit parah kambuh lagi. Cepat pulangnya. Baik, aku segera ke sana. Biarkan aku selidiki dulu. Jingru, bagaimana bisa kamu berbuat seperti ini pada kakakmu? Ayah, ini pasti ulah kakak dan Yeven. Bintang gagal itu yang bikin masalah. Kenapa kakak kita harus ikut jadi korban? Sejak si pecundang itu masuk ke keluarga Ren kami, dia belum pernah melakukan satu hal baik pun. Luo Sue. Luo Sue? Luo Sue. Namaku Jiang Batian. Aku anak Jiang Erhu. Apa sebenarnya yang terjadi di hari lelang? Katakan. Di hari lelang, suamiku membeli sebuah liontin giok. Tidak terjadi apa-apa juga. Sepertinya kamu memang ikut lelang. Jangan pergi. Tidak mau pergi. Bersikaplah jujur. Ini di mana? Kamu mau ngapain? Ceritakan bagaimana ayahku meninggal. Tuan Jiang sudah meninggal. Aku tidak tahu. Jangan pura-pura bodoh. Di mana suamimu, Yeven? Panggil dia keluar. Apa benar ini ada hubungannya dengan Yeven? Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkan Yeven dalam bahaya. Aku tidak tahu dia di mana. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Kalau kamu tidak mau dengar. Jangan salahkan aku nanti. Tidak usah sopan, sedikit lagi. Kamu ngapain? Lepaskan aku dengan keras. Ulurkan tangan, lepaskan aku. Ulurkan tangan. Lepaskan. Sudah cukup. Aku tanya sekali lagi. Di mana Yeven? Aku tidak tahu. Bawa dia keluar. Jangan beri dia minum. Hei, tim. Sudah ketemu Luo Sue belum? Bawahan Sheng Jun tidak mampu. Sampai sekarang belum bisa menemukan jejak Nona Luo Sue. Segera tutup gerbang Luo Sheng di ibu kota. Seluruh pasukan ambil alih jalur darat, air, dan udara. Aku, sebagai komandan ketiga, harus menemukan Luo Sue kembali. Atas perintah langit. Tutup bandara. Periksa semua. Atas perintah Sheng Jun. Tutup semua pintu tol. Semua kendaraan harus diperiksa. Bawahan ke-11 sudah menemukan lokasi Nona Liu. Di sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kota. Baik, aku akan maju duluan. Kamu kumpulkan pasukan Tianlong Wei dan segera ke sini. Aku tanya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Semakin kesal, semakin bagus. Aku tidak tahu. Kalau begitu aku hanya bisa bilang sayang sekali untukmu. Jangan. Ah. Ah. Ayo naik tangga. Leluhurmu.
Sombong sekali kamu. Kamu tahu aku siapa? Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu sama aku. Kamu gak pantas aku kenal. Lepaskan Luo Sui sekarang juga. Aku bisa meninggalkan jenazahmu utuh. Ternyata kamu memang menantu sialan itu. Berani menantang jenderal ini. Nyali kamu patut diacungi jempol. Katakan, ayahku sebenarnya bagaimana? Ayahmu. Kamu nama keluarganya Lin atau Jiang? Sepertinya Paman Lin juga mengalami musibah. Ternyata memang kamu yang melakukannya. Ternyata sisa-sisa keluarga Jiang. Sebenarnya aku tak berniat menyakiti anak-anaknya. Tapi kamu menyentuh darah lemah. Hukuman mati tak terelakkan. Terimalah kematianmu. Ini tidak mungkin. Kamu ahli Haotou. Kamu sudah di tingkat roh dan dewa. Jangan bunuh aku. Aku ini jenderal besar di bawah komando Taisi Wajah Besi. Kamu jenderal Dewa Wajah Besi. Sudah takut, kan, HM? Wajah besi tanpa ampun. Tapi malah merekrut orang seburuk kamu. Taisi ingin membunuhku. Yeven, Taisi Wajah Besi sudah datang. Kamu pasti mati tanpa ampun. Taisi itu musuh yang membunuh ayahku. Jiang Erhu adalah ayahmu. Sudah bertahun-tahun jadi tentara. Kenapa aku tak pernah dengar kamu sebut? Aku lapor ke Taisi, ayahku, agar aku bertindak diam-diam di luar. Jadi aku belum melapor ke Taisi. Kalau begitu kamu salah paham. Dia bukan musuh yang membunuh ayahmu. Ayah itu yang aku bunuh. Apa? Tidak becus mengawasi bawahannya. Sampai membiarkan hama seperti ini masuk tentara. Mohon yang mulia menghukum. Bukan salahmu. Bawa dia pergi. Dia orang yang mulia. Ayahmu dulu membunuh 13 anggota keluarga Ye. Kamu bilang dia pantas mati atau tidak? Pantas mati? Pantas mati. Yang mulia, tolong ampunilah. Orang bodoh tak bersalah. Melukai yang lemah pasti mati. Bawa orang ini kembali ke gerbang Luosheng dengan hormat. Hukum militer dengan hukuman mati. Selain itu, usir keluarga Jiang dari gerbang hina ini. Aku tak mau ada darah lemah yang tertumpah. Bawa pergi saja. Ponsel ini bikin mati aku. Ponsel. Sudah selesai? Zhang Batian sudah dieksekusi. Kamu yang bunuh dia. Kamu yang bunuh Tuan Jiang. Yang tak perlu dikatakan, jangan diucapkan. Yang tak perlu ditanya, jangan ditanya. Kalau tidak, aku tak segan. Bungkuskan 3 jenazah untukku. Kami tidak akan bicara. Tidak akan bilang sepatah kata pun. Kami tidak pernah bertemu denganmu. Ini dia Taisi Wajah Besi yang legendaris. Kok bisa dia seperti aku? Pelan-pelan, jangan terlalu sakit. Aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi, benar kan? Bagaimana dengan Jiang Datian? Tidak bisa, Ruosue kondisinya lemah. Jangan bilang dia kebenarannya. Aduh, waktu aku datang cuma kamu sendiri yang tersisa. Yang lain semua hilang. Gimana bisa Jin Batian tiba-tiba hilang? Sudahlah, kamu jangan pikirin lagi. Istirahat yang tenang. Untung ada orang baik yang bantu waktu itu. Keluarga kita bisa selamat dari bahaya. Setelah melewati cobaan hidup dan mati ini, ayah juga mau pensiun. Di sini ada 2 utang macet. Siapa yang bisa menagihnya kembali? Dialah yang jadi bos keluarga Ren. Maksudmu utang lama King Long Hui dan grup Daxia itu? Iya, benar. Utang macet ini sudah lama banget. Susah banget buat ditagih. Kakakku ini cuma di rumah aja, gak pernah keluar. Mana ngerti soal menagih utang. Menurutku sih, posisi bos itu mending langsung kasih ke aku aja. Buat apa repot-repot? King Long Hui itu terkenal susah diatur, tahu gak sih? Sampai anak perempuan juga bisa kena imbasnya. Ini kan persaingan yang adil. Aku rasa King Long Hui itu biar Ruosue yang urus ke grup Daxia. Nanti malah terkungkung. Apalagi kamu juga gak punya kemampuan itu. Ayah, aku gak mau jadi bos apa-apa. Kamu anggap aja bantu ayah 1 kali. 2 utang macet ini udah jadi beban pikiran ayah. Kalau begitu aku coba. Halo, Ketua Wu. Saya Li Mengsue dari keluarga Yuan. Setelah wawancara, saya siap kerja. Oh, putri keluarga Ren. Gak nyangka secantik ini bisa kerja sama. Soal sisa pembayaran yang saya bilang kemarin, apa sudah waktunya dibayar? Oh iya.
Akan saya atur segera. Hei, cepat kirimkan cek dari keluarga Jian ke saya. Juga, barang-barang koleksiku. Terima kasih, Ketua Wu. Ayo, bro, baru ketemu nih, kita minum dulu. Minum segelas ini, ceknya. Aku gak bisa minum alkohol. Sedikit muka harus dikasih lah ya. Ketua Wu, ceknya bisa kasih ke saya. Tentu, sini. Nah, pegang baik-baik ya. Ketua Wu, saya pamit dulu. Hahaha. Utang saya gak semudah itu ditagih. Tenang aja. Nanti kamu bakal senang banget. Uh, berani-beraninya kasih obat ke Ruosue. Kayaknya kamu udah gak sabar mati deh. Aku rasa kamu sudah gila. Kamu tahu aku siapa? Berani kamu pukul aku. Aku cuma tahu kamu bakal jadi mayat segera. Aku adalah Dewa Perang King Luan, pemimpin bawahanku. Aku tidur dengan istrimu. Itu semua milikmu. Beruntunglah yang paham cepat-cepat pergi dari sini. Kalian mengganggu suasana hatiku. Kamu kira kamu siapa sih? Meski King Luan ada di sini, dia juga harus berlutut padaku. Kamu kira kamu siapa? Berani-beraninya memanggil prajurit King Luan dengan nama. Aku akan membunuhmu, meski cuma membunuh seekor semut. Xinlan, anak buahmu Dong Yuan ngotot ingin membunuhnya. Bahkan mau tidur dengan istriku. Apa-apaan sih, Tuan Muda? Tolong tenang. Aku akan segera menanganinya. HMPH, kamu kira kamu siapa? Orang sini? Cuma beberapa sampah ini. Aku malas untuk bertindak. Masih sok-sokan jadi Dewa Perang King Luan. Siapa kamu? Bukan orang yang bisa kamu panggil seenaknya. Pukul dia. Berani sekali kamu. Dewa Perang King Lian. Kamu? Kenapa kamu datang? Yang Mulia Raja Suci, bawahan tidak bisa mengatur dengan baik. Mengganggu istri Raja Suci, mohon maaf. Mohon Yang Mulia Raja Suci berkenan memaafkan. Apa? Raja Suci. Kamu tahu aturanku kan? Kalau aku menindas orang, bunuh saja, Letnan Jenderal. Tolong beri aku ampun. Letnan Jenderal, Letnan Jenderal. Sialan. Di dunia ini ternyata ada orang sepenakut itu yang takut mati. Tidak heran namanya Kinlan. Oh ya? Bagaimana kondisi ayah? Pembuluh jantung tersumbat. Belum ada tanda membaik. Ini pil mutiara embun 9 bunga. 1 butir setiap hari. Setelah 7 hari akan sembuh total. Terima kasih, Yang Mulia Raja Suci. Pasukan King Long di bawah komando Anda akan menetap di pesisir. Sehari pun tak terdengar kabar. Melapor Yang Mulia, bawahan tak mampu. Hanya menemukan satu markas di bawah komando Meng Yinglong. Markas. Pegang dulu Ruosue. Aku segera kembali. Pasti perangkap yang dilepas oleh Meng Yilong itu. Yang Mulia Raja Suci, pikirkan baik-baik. Di dunia ini belum ada perangkap yang bisa menahan aku. Permisi, apakah Tuan Meng Yilou ada? Teknik ini. Pasti dendam besar dari salah satu dari 4 guru besar Kunlun dalam mimpinya. Bisa tahu dari siapa guru kami berasal. Lumayan juga. Tapi sampai di sini saja. Mati di tangan 4 guru besar adalah kehormatanmu. 4 guru besar. Cuma semut kecil. Aku cuma butuh 1 tusuk gigi untuk membunuhmu. Bocah sombong, terimalah kematianmu. Sudah sampai ke tingkat mengintip dewa. Sebenarnya siapa kamu? Hanya semut kecil tidak pantas pergi. Ah, bilang saja di mana Meng Yileng, kami tidak tahu. Kalau berani, cari saja guru kami, King Xuanzi. Dia pasti tahu. Tapi tak akan pernah bisa mengalahkan guru kami. Hahaha. Masih sok jagoan. Aku beri kalian 1 kesempatan.
Master Tianshuan. 4 pendekar hebat Anda. Apakah bisa mengatasi sisa-sisa keluarga Ye? Tenang, mereka sudah melampaui tingkat Grand Master. Sisa keluarga Ye yang remeh itu bukan masalah. Kalau begitu aku lega. Lau Xiao, Lau Lin, dan Lau Jiang belakangan ini hilang satu persatu, setelah aku selidiki berkali-kali. Baru tahu itu balas dendam dari sisa keluarga Ye. Tuan Mo, jangan khawatir. Aku sudah perintahkan 4 Grand Master. Begitu dapat Tian Yang Fi langsung kabari Anda. Terima kasih banyak, Master Tianshuan. Aku tunggu kabar baiknya. Waktunya sudah tiba. 4 muridku seharusnya sudah kembali. Tidak perlu menunggu lagi. Kamu siapa? Berani-beraninya makan 4 muridku. 4 Grand Mastermu itu. Sudah kubunuh dengan 1 tusuk gigi. 4 muridku itu. Sejak kecil latihan mantra Jinggu. Bahkan pedang suci Kunlun datang pun tak bisa melukai mereka sedikit pun. Mungkin tusuk gigiku memang lebih keras. Tidak heran kalian saudara seperguruan 4 Grand Master. Aku Ye Fen. Datang untuk belajar pada Master Tianxing. Sisa keluarga Ye yang berbakat. Serahkan Tian Yang Fi. Aku biarkan kamu utuh. Omong besar sekali. Apa aku kena asapnya? Aku sudah sampai tingkat pengintip dewa. Kenapa masih belum bisa masuk? Sebenarnya siapa kamu? Di bawah gerbang Luosheng. Ternyata kamu adalah Raja Suci. Cepat bilang. Di mana Meng Yilong? Ambil uang orang. Bantu orang hilangkan bencana. Kalau mau, bunuh saja aku sebagai pengganti. Memang tulang keras. Tapi aku punya cara. Ini adalah Gong Longin. Akan membuatmu sakit selama 7 kali 7 hari sampai mati. Berikan aku kepastian. Aku tak berniat membunuhmu. Meng Yilong ada di sini. Dia selalu yang cari aku. Aku juga tak tahu dia di mana. Tapi 3 hari lagi. Permainan catur 7 bintang beruntun ini akan ada di pavilion Sihua pinggiran kota. Kali ini aku maafkan kamu sekali ini. Tapi kalau bilang selain itu, maaf tak berlaku. Tidak terbatas waktu dan jumlah. Aku memang lahir jadi aktor kelas 1. Memaksa King Long sampai seperti ini. Masa sih, hutang King Long Club nggak semudah itu ditagih. Tapi hutang itu memang harus ditagih oleh Ruosue. Sesuai kesepakatan, nanti Presiden Grup Ren akan dipegang oleh Ruosue. Ayah, aku dengar nih, si susu tanpa gula dari King Long Club itu orangnya mesum banget. Kakak, kamu jangan-jangan bayar hutang dengan tidur sama dia ya. Dasar mesum, kok bisa pukul orang. Kamu. Jaga mulutmu baik-baik, kalau nggak gerak, King Luan bakal hancur. Kamu nggak mungkin memanfaatkan King Luan War God buat bersih-bersih dulu. Baru bisa ambil alih keluarga, kan? Bagaimanapun juga, aku nggak bisa mengingkari janji. Duduklah, mulai sekarang kamu adalah Presiden Grup Ren. Terima kasih, bos. Sebenarnya jadi atau nggak juga nggak masalah. Ayah sudah tua, Grup Ren butuh seseorang yang menopang. Kakek tua, kamu sudah pikun ya, Bu? Soal presiden ini. Ya sudah, kamu jangan pedulikan dia. Ayah akan bawa kamu ke kantor untuk istirahat dulu. Nak, kamu ini bodoh ya. Kenapa nggak coba jadi presiden dulu sih, Bu? Beberapa hari lalu aku ke pameran kosmetik. Jingru, gimana nih kosmetiknya? Kalau kamu produksi seperti ini, bisa bermasalah loh. Kakak, sekarang kamu kan presiden. Produk bermasalah, kenapa aku yang disalahkan? Produk ini bermasalah saat kamu yang pegang manajemen. Cepat panggil Chen Ming kembali. Kakak, jangan lempar kesalahan ke aku. Aku nggak tahu apa-apa. Siapa yang bertanggung jawab di grup kalian? Keluar. Kami, presiden kami dia. Halo, ada apa ya? Berani sekali memproduksi barang palsu dan abal-abal. Istri wali kota pakai krim kalian. Aku benar-benar tak percaya bahwa mereka pergi. Bawa kakak pergi. Bertahan ya. Hukuman di penegak hukum itu sangat menyakitkan. Pandai sekali ngomong seenaknya. Selama aku di sini, aku lihat siapa berani tinggal di Los Angeles. Yevan,
Jangan pakai kekerasan sama penegak hukum. Kalau tidak, aku nggak bisa bertahan di Binhai. Kalau begitu, kamu bilang istri kepala suku itu kena cacat wajah. Aku akan sembuhkan dia, itu saja. Dari mana datangnya orang kampung kayak kamu? Istri kepala suku bukan orang sembarangan yang bisa kamu temui sesuka hati. Sekarang sudah cukup, kan? Hei. Ayo pergi. Yevan pakai senjata apa lagi? Kalian siapa? Halo, saya Ren Ruosue, Presiden Grup Ren. Saya dengar istri kepala suku pakai produk kami. Sampai wajahnya bermasalah. Kami datang khusus untuk merawat nyonya. Saya sudah panggil dokter ahli. Tidak perlu bantuan kalian lagi. Dokter hebat macam apa sih ini? Aku nggak percaya ada yang lebih jago dari aku. Pandai bicara banget, ya. Bohongnya sampai nggak berkedip. Produk kalian yang bermasalah. Kalian siap-siap aja masuk penjara. Ada apa ribut-ribut? Kecolongan. Mereka berdua itu dalang yang bikin istri sakit. Malah berani bilang mau ngobatin istri. Aku sudah panggil dokternya. Kalian berdua bisa pulang dulu. Soal produk, aku akan selidiki sampai tuntas. Kalau memang ada masalah, grup Ren pasti juga bakal dibekukan. Kecolongan, Pak. Pak, belakangan ini kamu nggak nafsu makan, kan? Terus susah tidur juga. Gak cuma itu. Setelah kejadian, setiap malam kepala kamu suka sakit sebentar. Bangun-bangun langsung berkeringat dingin. Mulut terasa pahit. Sampai mual-mual. Memang benar begitu. Kamu tahu dari mana? Dalam pengobatan Tiongkok, kita pakai metode lihat, dengar, tanya, dan sentuh. Aku bisa lihat dari situ. Cishou, kamu keracunan apa? Yevan, jangan asal ngomong di depan Cishou. Jangan bikin masalah lagi. Cishou keracunan merkuri. Merkuri bisa menyebabkan keracunan saraf. Bikin sistem saraf dan pencernaan bermasalah. Kalau tebakan aku benar. Istri juga keracunan zat berbahaya. Aku akui batch produk ini memang ada masalah. Tapi paling cuma nggak efektif. Nggak sampai bikin rusak wajah. Kerusakan wajah istri kali ini juga karena keracunan. Ikut aku masuk. Penyakit istri ini aneh banget. Aku benar-benar nggak mampu. Mending panggil dokter Su aja. Jangan panik, ini cuma masalah kecil. Oleskan salep ini saja. Bisa meredakan sakit dan menghilangkan racun. Bodoh. Kalau kamu olesin itu, malah makin parah keadaannya. Berani-beraninya kamu, dari mana asalnya? Berani meragukan aku, pergi sana. Berhenti, kamu mau bunuh orang kaya ini, ya? Yevan, kamu yakin, kalau terjadi apa-apa, kamu nggak tanggung jawab? Cuma mau cari perhatian doang. Tapi tahu tempat dong. Ini bukan urusan kamu. Bukannya kamu jago ngasih obat. Kalau begitu, bilang ke aku. Sebenarnya istri pelayan ini sakit apa sih? Istri sebelumnya pakai kosmetik di hidungnya. Akibatnya racun dingin meledak. Makanya jadi begini. Haha, omong kosong banget. Si Xiao, kamu pasti tahu keluarga Su kami memang keluarga dokter. Masalah rumit kayak gini aku masih bisa lihat jelas kok. Kalau begitu, tolong dokter Su yang menangani. Salep ini untuk mengobati racun dingin. Kalau racunnya tidak cocok, racun dingin yang parah malah makin berbahaya. Kalau kamu sendiri tidak punya kemampuan, ya sudah, jangan ikut campur dan sok tahu di sini. Oke, kalau kamu tidak mau dengar saya, tanggung sendiri akibatnya. Kok bisa begini? Kok helikopter bisa begini? Ya ampun, dia sampai muntah darah. Sepertinya kondisinya sangat buruk. Jangan buru-buru, lihat dulu. Pasien ini lemah dan sering sakit. Racun dingin menyerang hebat. Sulit untuk disembuhkan total. Saya takut ini sudah tidak bisa diselamatkan. Kalian sebaiknya segera siapkan segala sesuatunya. Kamu bilang apa? Hei, kamu mau ngapain? Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan, biar aku yang coba. Aku sudah punya cara untuk menanganinya. Kalau nanti terjadi apa-apa, kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Keluarga dokter, kamu malah belajar menghindar tanggung jawab, ya? Ini sudah sembuh. Anak muda seumuran kamu. Malah bisa menyembuhkan penyakit yang rumit ini. Aneh banget, bahkan dokter Su pun tidak bisa. Kok dia bisa? Pak, menurut Anda bagaimana? Aneh, ya. Tadinya sakitnya luar biasa. Sekarang sama sekali tidak sakit. Kayaknya sudah sembuh. Bulan ini pasti sudah pulih. Kok bisa? Anak muda. Aku tanya, bubuk obat tadi apa itu? Kamu pakai cara apa sebenarnya? Namanya Jiuxiang Huadusan ramuan 9 wangi penawar racun. Apa itu Jiuxiang Huadusan? Itu resep rahasia keluarga Su. Kamu curi dari mana?
Ternyata kamu dari keluarga Su. Resep itu aku yang kasih. Omong kosong, mana mungkin. Itu hasil riset seumur hidup kakekku, Su Xiaoping. Dia yang menemukan. Kamu pasti mencurinya. Katamu sendiri. Jangan-jangan itu dokter ahli yang tarifnya sampai jutaan. Dokter jenius Su Xiaoping. Betul, itu kakekku. Dia akan segera datang. Nanti aku lihat kamu masih berani keras kepala. Kalau dia datang, kamu harus minta maaf padaku, Luo Sui. Aku di sini. Tidak apa-apa. Sekarang kamu balik dulu dan segera urus masalahnya. Percaya deh, orang di kantor hukum tidak akan menyulitkan kamu. Baiklah, silakan. Kakekku orang hebat. Kamu pasti tidak kenal dia. Nanti kamu akan lihat dia datang dan berlutut minta maaf padaku. Siapa dokter desa yang mau aku sujud? Ya. Siapa dokter desa yang mau aku sujud? Ya. Kakek itu anak muda ini. Dia juga mencuri 9 ramuan penghilang racun milik keluarga kita. Memang begitu. Aku ingin lihat siapa anak muda itu. Tuan Ye, ternyata Anda. Dulu kita berpisah dengan terburu-buru. Tapi hari ini aku malah bertemu Anda di sini. Kesalahannya memang benar. Kakek, ada apa dengan Anda? Kenapa Anda percaya pada pencuri? Diam, jangan menuduh Tuan Ye seenaknya. Kamu ini bodoh dan tak tahu apa-apa. Dulu kala, Tuan Ye yang memberikan kita 9 ramuan penghilang racun. Mulai hari ini, kamu harus diam di rumah dan jangan keluar. Aku akan membatalkan semua kitab kedokteran. Tidak boleh keluar rumah walau selangkah pun. Kakek, ada lebih dari 1000 kitab kedokteran. Bagaimana cucu bisa hafal semuanya? Aku tidak akan pernah diizinkan jadi tabib. Tuan Ye, maafkan aku. Aku akan segera membawa cucu Ye pergi. Ikut aku. Terima kasih Tuan atas kesembuhan istri saya. Sebagai tanda terima kasih, malam ini aku mengadakan jamuan untuk Tuan dan Nona Ren. Jangan menolak ya. Kalau nanti ada yang bisa kubantu, jangan ragu untuk bilang, aku tulus. Paman MU, Paman MU. Ayahku meninggal dengan tragis. Kamu harus balas dendam untukku. Keponakan yang bijak, silakan berdiri. Aku diam-diam memelihara sekelompok prajurit serigala dewa. Kamu bisa bawa mereka. Pergi balas dendam pada sisa keluarga Ye. Paman Meng sekarang ada urusan lebih penting. Terima kasih Paman Meng. Aku pasti akan membunuh pelindung besar dan pelindung kedua itu sendiri. Saat mengikuti Tuan Lin membunuh musuh. Semua, jamuan hari ini. Khusus untuk berterima kasih pada Tuan Ye yang menyembuhkan istriku. Awalnya aku mau menjebakmu. Tapi siapa sangka malah Ye Fen yang menang. Gagal? Siapa tahu Ye Fen itu? Memakai ilmu hitam apa? Itu memang kewajiban seorang tabib. Gagal bukan masalah besar. Tuan Ye, aku sudah siapkan tempat duduk untukmu. Tempat utama, silakan Ye Fen. Kalian siapa? Berani-beraninya bikin keributan di jamuanku. Malam balas dendam 4 keluarga besar. Sekarang aku pegang prajurit serigala dewa. Ditambah 2 pelindung besar yang gagal di sini. Kalau mau hidup, cepat pergi dari sini. Kamu ini benar-benar pengacau. Kemanapun pergi, selalu bawa masalah. Tuan Lin, meski kita sudah berpisah, tapi kalau ada dendam, balaslah. Jangan menyerang aku ya. Dan kamu, pelacur yang lupa budi. Lihat saja kalau keluarga Lin kami lemah. Tinggalkan aku. Setelah aku bersihin sampah ini, baru aku urus kamu. Kamu itu Lin Tianyi yang bawa pasukan serigala sakti. Apa sih hebatnya pasukan anjing sakti itu? Tuan Ye, Anda kurang tahu. Pasukan serigala sakti ini gak bisa merasakan sakit. Pembunuh bayaran profesional. Udah tahu? Kenapa gak cepat pergi? Ivan, kamu tahu aku datang hari ini buat apa? Tahu? Buat bunuh diri. Sabar dulu. Sekarang kunci dulu semua orang yang gak berkepentingan ini. Di aula sebelah sana. Nanti kita perlahan siksa mereka. Siap-siap semua. Ayo pergi, Ye Fen. Kamu yang bikin masalah. Kenapa kami yang harus tanggung? Kamu sampah, pantas mati sengsara. Siapapun boleh diganggu. Tapi jangan sentuh istriku. Aku pergi dulu, kamu tunggu di luar. Kamu ini tolol. Lagi perang malah santai. Masih sempat pacaran. Chen Longwei, bunuh dia. Masih main sulap-sulapan murahan. Tapi di hadapan kekuatan mutlak. Itu gak ada artinya. Pelindung besar, pelindung kedua itu kamu. Yang itu Ye Fen. Namaku juga anjing. Tapi bisa sombong. Kamu tahu kita berdua siapa? Pelindung besar dan pelindung kedua, santai aja. Ayo, tunjukkan kemampuan kalian. Biar ku beritahu.
Kami berdua murid pejuang perang King Luan. Sudah menembus tingkat pengintai dewa. Sekarang peringkat ketiga di daftar kuat. Hanya kalah dari pejuang perang King Luan saat memakai topeng besi. Ye Fan, kali ini kamu mati deh. Ternyata kalian murid King Luan. Kalau begitu kalian, tahu gak siapa nomor 1 di daftar kuat dunia? Kamu gak mungkin bilang, nomor 1 di daftar kuat dunia itu kamu kan? Dengar dari guru. Nomor 1 adalah Raja Suci saat ini. Lumayan kamu paham juga. Fei Fan, kamu gak mungkin bilang kamu itu Raja Suci kan? Jangan bercanda. Serahkan kalung Tianyang dengan baik-baik. Bisa dipertimbangkan biar kamu masih utuh. Kamu bakal jadi mayat sebentar lagi. Dasar bajingan gak tahu malu. Hancurkan dia. Aku pengen lihat apa kemampuan murid King Luan. Generasi muda yang bodoh. Kamu gak takut mulutmu celaka. Kami berdua di puncak pengintai dewa. Bunuh kamu itu gampang banget. Cepat tangkap. Kayaknya hari ini aku harus gerak sama kamu lagi. Ayo. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kamu baru saja melakukan apa? Murid King Luan juga cuma segitu. Aku ingat sekarang. Ini adalah formasi Jiugong Longmen yang sudah lama hilang. Aku ingat sekarang. Ini adalah jarum naga Jiugong yang legendaris. Jarum naga Jiugong apa? Betul. Saat ini hanya orang itu yang bisa menggunakan jarum naga Jiugong. Kamu siapa? Malam ini, mabuk ini bukan untuk wanita sepertimu. Cepat pergi. Duzun, ini guru kami. Pejuang perang King Luan. Pejuang perang King Luan. Guru, hari ini kami menghadapi musuh kuat. Mohon guru bantu kami. Kalian berdua benar-benar bingung. Kalian bisa mengenali jarum naga Jiugong, tapi tidak mengenali siapa dia. Apa dia? Tolong ampunilah saya, Tuan. Saya menggunakan obat tanpa izin. Maafkan saya, Tuan. Kalian juga hanya tertipu. Sekarang saatnya menggunakan orang yang tepat. Besok kalian ikut saya ke gunung untuk melawan musuh. Kalian berdua pengkhianat. Omong kosong. Kami berdua selalu setia pada pejuang perang King Luan. Dan pejuang perang King Luan berada di bawah perintah Raja Suci. Mana mungkin kami pengkhianat? Apa maksudmu kamu adalah? Terima kasih, Raja Suci. Sekarang sudah terlambat. Luo Sui sudah pergi. Keluar, Luo Sui. Kalau mau Ryushu tetap hidup, bawa Tianyang Pei ke altar luar kota besok malam. Raja Qin, perintah diterima. Beritahu pengawal pribadi. Semua murid kumpul di altar luar kota besok malam. Siap. Raja Suci memerintahkan Meng Yelng menggunakan sekte Hutin sebagai umpan, untuk memanggil seluruh anggota istana hantu dari luar wilayah. Tidak masalah, aku sudah lama ingin menyerang istana hantu. Beritahu pasukan Lu Shen untuk berkumpul di altar luar kota. Yang aku inginkan adalah keselamatan orang lemah. Lepaskan aku, Ruxu Ye Fan. Ye Fan, baik-baik ya. Serahkan Tianyang Pei MU. Kalau tidak, aku bunuh kamu. Kamu berani mengganggu wanita? Apa hebatnya? Kalau berani, lepaskan dia. Hahaha, aku bukan orang baik-baik. Jangan coba-coba main-main denganku. Aku hitung sampai 3 sekarang. Kalau belum dapat Tianyang Pei, kamu dan wanitamu akan terpisah selamanya. 1, 2. Apa? 1, 2, 3, sayang. Kamu menang, aku akan. Ruxu. Jangan pergi. Esnun segera bawa Ruxu pergi. Aku yang tidak akan pergi. Hidup bersama, mati bersama. Maafkan aku, Ruo Sui. Aku tak bisa biarkan kamu terus menderita. Cepat pergi. Tidak, aku mau pergi, aku mau mati. Inilah kekuatan keabadian. Ya Tuhan, aku sudah jadi dewa. Prajurit naga besi, ikut aku berperang. Hancurkan dunia bawah. Bunuh, 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 aku sudah melampaui dunia dewa. Ye Fan, apa yang bisa kamu lawan dariku? Kamu cuma manusia biasa. Mana mungkin melampaui dewa? Ye Fan, bagaimana? Kamu tak akan pernah bisa membunuh dewa. Hahaha. Sekarang aku akan memperlihatkan wujud aslimu. Aku ini kenapa? Bisa jadi.
Mustahil, aku sudah melampaui dewa. Aku jujur bilang padamu. Kalung Huatian ini hanya bisa berfungsi penuh kalau dipakai oleh keturunan keluarga Yevan. Apa? Kamu rela hancurkan keluarga Yevan demi cita-cita yang mustahil. 13. Terimalah kematianmu. 4 keluarga besar. Selain Hua Qingpei yang jadi istriku, semua pendekar pedang dunia bawah harus dibantai. Guru dan murid, dendam besar sudah terbalaskan. 4 keluarga besar sudah hancur semua. Kalung Huatian juga sudah kembali. Bagus, kamu bisa mewarisi gerbang rosangku. Guru dan murid sama sekali tak tertarik mewarisi gerbang rosangku. Mohon guru batalkan perintah itu. Selanjutnya, apa rencanamu? Aku cuma ingin mengadakan pesta pernikahan besar. Menikahi Ruo Sui. Bagus, bagus. Segera sebarkan undangan. Biar semua tokoh terkenal dunia datang ke pernikahanmu. Tuan Suci mau menikah. Undang tokoh terkenal dunia. Besok akan diadakan pesta pernikahan abad ini. Akan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Apakah kita dapat undangan? Itu kan Tuan Suci sekarang. Keluarga kelas 3 macam kita mana mungkin diundang. Aku datang khusus hari ini untuk mengantar undangan. Yevan, kamu sampah. Kalau nggak pamer, kamu mati aja deh. Gimana kamu bisa dapat undangan pernikahan Tuan Suci? Kakak, kamu kenapa sih? Sampah ini cuma bikin keributan. Sudahlah, kenapa kamu juga ikut-ikutan? Aku percaya sama Yevan. Ini minuman dia yang kasih aku. Bisa undang 4 orang. Kamu ambil saja. Dasar pembawa sial. Malah bawa undangan palsu buat ngebohongin aku. Karena kalian keluarga Ruo Shui. Aku sudah sabar sama kalian berkali-kali. Kalau hari ini kalian menyerah sendiri. Karena kalian adalah keluarga Ruo Shui. Makanya aku sabar sama kalian terus. Kalau hari ini kalian memang mau menyerah. Jangan sampai nanti menyesal. Yang paling menyesal di keluarga kami adalah sudah menerima sampah sepertimu masuk ke keluarga kami. Sejak kamu datang ke Binhai, keluarga Ren kami tidak pernah mengalami hari yang baik. Siapa yang membawa sial? Besok kita putuskan. Xiao Sui, ayo kita pergi. Yevan, maaf ya. Bodoh, kamu minta maaf buat apa? Aku tidak akan kembali ke rumah ini lagi. Tapi kamu juga harus bilang siapa sebenarnya kamu, kan? Besok kamu akan tahu semuanya. Sekarang aku akan bawa kamu lihat gaun pengantin dulu. Kakak, selama ini kamu sudah capek banget. Aku mau beliin kamu barang terbaik. Gak usah, aku cuma mau bisa sama kamu saja sudah cukup. Gak boleh, harus beli yang paling mahal. Barang terbaik. Kalau begitu, belilah. Jangan cuma ngomong doang, buktikan. Kalau gak beli, mending pergi sana. Kamu ini sok banget ya, meremehkan orang. Tamu VIP, selamat datang. Selamat datang di toko gaun pengantin paling mewah di Binhai. Hei, kayaknya kami yang datang duluan, loh. Kamu sudah lihat lama banget. Aku kasih tahu ya, gaun pengantin di sini paling murah juga 300.000 yuan. Kalau gak mampu beli, mending pergi sana. Jangan ganggu tamu VIP kami. Ambilkan gaun itu, aku mau coba. Anda benar-benar punya selera bagus. Ini adalah harta utama toko kami. Aku akan ambilkan dan kamu coba sekarang juga. Gak perlu coba, aku ambil yang ini. Kamu siapa sih? Aku yang lihat duluan gaun ini. Aku tawar 10 kali lipat harganya. Sudahlah Yevan, kasih saja ke dia. Lagi pula kakak gemuk datang duluan. Padahal kami yang datang duluan. Kamu kampungan banget sih. Tahu gaun pengantin ini harganya berapa? Jangan bilang 10 kali lipat. Bahkan 1/10-nya juga kamu gak mampu bayar. Berapa sih? Kamu bilang saja berapa? Gaun ini didesain oleh desainer Prancis. Lihat deh, bahannya beludru dan dijahit dengan benang emas putih. Harganya 3 juta yuan. 10 kali lipat berarti 30 juta yuan. 3 juta itu apa sih? Aku cantik banget. Pakai gaun pengantin 3 juta itu kenapa? Sayang, gimana kalau kita lihat yang lain dulu? Aku mau yang ini saja. Kamu miskin tapi masih mau rebutan sama aku. Gaun pengantin ini milikku. HMPH, belum ngomong kamu punya uang atau nggak buat beli. Lihat badan kamu. Kamu muat pakai gaun ini nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Jangan ganggu di sini. Aku kasih tahu kamu. Ini toko milik grup Shen. Kalau sampai berurusan dengan keluarga Shen, jangan harap bisa keluar dari Binhai dengan selamat. Oh, jadi ini toko milik keluarga Shen ya? Kalau begitu, baguslah. Hei, Shen Jiai, kamu ke toko gaun pengantin Binhai keluarga kalian sebentar. Lucu banget. Kamu ini cuma orang biasa. Masa bisa kenal sama nona besar keluarga Shen? Jangan sok gaya di sini. Cepat pergi. Kalau nggak aku panggil satpam loh. Anak ini nonton drama pendek kebanyakan kali ya. Kirain cuma pegang telepon bisa dapat orang penting.
Bikin ketawa aja. Kamu dengar nggak sih? Nggak ada yang percaya omonganmu. Mending kamu pergi aja. Jangan ganggu tamu penting kami yang lagi coba baju. Siapa yang berani kalian? Siapa yang berani kalian? Berani nggak hormatin tamu penting? Nona besar Shen. 2 orang kampungan ini terus ganggu aku. Suruh mereka keluar sekarang juga. Buta kali kamu. Mereka tamu paling terhormat dari keluarga Shen. Nona Shen, kami. Ketemu lagi ya? Maaf ya, kakak Shen ganggu suasana hati kamu. Aku akan urus mereka sekarang juga. Buta mata. Nggak hormatin tamu penting. Diusir dari grup Shen. Kamu juga ya, Pak Lu Banye. Ye Fula masuk daftar hitam grup Shen. Apa? Semua gaun pengantin ini aku kasih kamu. Banyak banget. Nggak akan habis dipakai. Memang kamu cukup pakai yang tadi kamu lihat itu saja. Hanya gaun itu yang pantas untukmu. Tapi kami kan nggak ada acara pernikahan. Kami datang hari ini kan cuma mau sewa gaun pengantin. Buat foto preweddingnya, Kak Yu, kamu akan segera tahu. Wah, para raja dan bangsawan dari berbagai negara datang semua. Mereka semua datang untuk nikahan sang raja ya. Iya. Tapi undangan kita kan sudah disobek. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Kak Ren, kalian nggak perlu khawatir. Undangan nggak perlu dipakai. Pak Ye dan Bu Ye, silakan. Wah, ini mewah banget. Lebih mewah dari pesta pertunangan adikku kemarin. Pesta mereka itu terlalu biasa. Selanjutnya, mari sambut pengantin pria, sang raja, naik ke panggung. Pernikahan sang raja akan segera dimulai. Entah siapa yang beruntung banget. Selanjutnya, mari sambut pengantin pria, sang raja, naik ke panggung. Sang raja legendaris akan segera naik panggung. Selanjutnya, mari sambut pengantin pria, sang raja, naik ke panggung. Ye Fen. Ye Fen, mereka memanggilmu sang raja. Kamu naik ke atas buat apa sih? Cepat turun sini. Selamat atas pernikahan yang mulia Sheng Jun. Semoga yang mulia dan istri hidup bahagia sampai tua. Suamiku itu Sheng Jun. Sheng Jun yang mana sih? Ternyata kamu adalah kakak iparku. Aduh, sudah deh. Jadi surat uang itu asli ya? Aduh, aku malah sobek surat uangnya. Terus gimana nih? Kayaknya aku memang jeli ya. Sudah aku carikan jodoh yang cocok buat Rosway. Orang hebat banget. Rosway, aku bukan Sheng Jun itu gak penting. Aku cuma 10 tahun lalu. Anak yatim yang kamu selamatkan dari kobaran api. Ternyata orang yang aku selamatkan waktu itu adalah kamu. Bagus banget kamu gak mati. Bener-bener lega banget. Rosway, aku janji akan melindungimu seumur hidup. Selain itu aku ada kabar lain. Kabar apa? Nona kedua keluarga Ren, Ren Jingru, dan ibu tiri keluarga Ren, Wang Feng, selama bertahun-tahun selalu menyiksa Rosway. Aku perintahkan untuk mengusir mereka berdua dari Binhai. Suruh kerja di pabrik pasang baut selama 3 tahun. Biar bisa melampiaskan dendam di hati. Nona kedua Ren Jing. Ibu tiri Wang Feng. Selama bertahun-tahun selalu menyiksa Rosway. Aku perintahkan untuk mengusir mereka berdua dari Binhai. Suruh kerja di pabrik pasang baut selama 3 tahun. Dendam di hati. Aku gak mau pergi. Aku gak mau pergi. Wang Feng dan Ren Jingru ikut aku aja. Yang mulia Sheng Jun, aku salah. Aku gak akan ganggu kakak lagi. Yang mulia Sheng Jun, aku kan juga pernah jadi kesayangan Luo Sui. Pengaturan seperti ini. Istri juga cukup puas. Lumayan puas. Jenderal, apa kamu keberatan kalau aku nikah lagi 1 kali?